Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pemirsa Wanoh Pangkongan ngeunaan hirupnya kehirupan nu aya di Kota Bandung. Tentu ini momen yang ditunggu-tunggu. Mau ngobrol apa nih si Uwa jeung Mang Asud katanya untuk pekan ini. Jadi Ikhwan sahabat Wanoh yang ada di Bandung, kalau hari ini dalam kondisi eh, kekurangan, gitu, kesusahan, kurang duit, nggak ada beras, kebutuhan numpuk, kemudian juga belum dapat pekerjaan, kita harus tetap bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena justru kalau kita selama ini kan kita disibukkan dengan persoalan-persoalan yang menghimpit kita di sekitar Bandung ataupun di sekitar wilayah negeri kita, negeri Indonesia. Cuman kemarin teh UAS sekilas dapat info tentang kondisi saudara kita yang seakidah yang di Palestina. Wah sibuk memikirkan tentang kondisi yang hari ini lagi menghimpit kita, Ya, begitu tersentaknya kondisi. ternyata ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah. Wah ini si Mang Asud ngamati oge tuh gitu kan. Kadang-kadang kieu Dewa, kadang-kadang begini orang itu ya suka ngomong begini, ngapain mikirin orang lain katanya kan gitu. Kita juga lagi sibuk, lagi riweuh gitu ya. Loba kasusah. Loba kasusah. Nah makanya itu tadi salah satunya akhirnya karena kitanya juga sibuk gitu ya dengan berbagai problem ya di Indonesia, di Bandung konon katanya malah bulan ini wah ada isu-isu mau ada kerusuhan besar dan segala macam kan. Di Jakarta itu sampai mau pasang pagar tinggi gitu kan untuk mengantisipasi kerusuhan dan segala macam. Begitu luar biasa gitu ya problem di kita juga gitu. Nah, tanpa sadar kita tuh lupa saudara kita yang lain gitu. Yang di Palestina tapi udah selesai katanya. Belum justru gitu, belum selesai. Malah gencatan senjata, perdamaian, BOP, Board of Peace yang dirancang oleh Trump gitu ya, itu babak baru sebetulnya. Pembantaian bahkan sampai 73.000 nyawa sudah melayang, itu tuh yang meninggal aja, belum yang tidak meninggal, luka-luka itu sampai 173.000 lebih sama gitu ya. Sama militer Israel itu ya. Tuh. Jadi rumah-rumah mereka sudah nggak punya, dari total rumah itu sampai ya kita malah susah-susahnya masih punya rumah gitulah. Ini mah bisa ngontrak ada tempat tinggal lah. Mereka itu di sana sampai 80% luluh lantah. Kita mah masih kena punya saudaranya, masih bisa kena nginjem duit, masih bisa makan, makanan mudah, gampang, apalagi orang Sunda. Saya mah teu kapikir teh, nah teu mikir militer gitu, eta nyerang warga sipil. Ya, karena memang begitulah tabiatnya Yahudi ya, dari sejak zaman Nabi begitu ya, mereka itu memang culas pembunuh para nabi, ya kan? Terus kemudian mereka selalu mengkhianati perjanjian. Akhirnya memang dengan Yahudi itu tidak ada istilah perjanjian damai. Dengan Yahudi mah hubungannya adalah bunuh gitu. Coba lihat perjanjian damai itu sudah gencatan senjata kata begitu ya sudah beberapa kali, tapi justru mereka sendiri yang melanggarnya. Itu satu. Yang kedua, ini kan sebetulnya bukan persoalan perdamaian ya, gencatan senjata. Kalau gencatan senjata kan kesannya peperangan dua negara. Nah, di Gaza itu peperangan antara negara dengan kelompok. Hamas itu kan kelompok. Nah, Palestina itu tidak diakui sebagai sebuah negara. Gitu. Terus kemudian dibantai habis-habisan oleh negara dengan persenjataan yang serba lengkap, di backup oleh Amerika yang negara dia adidaya ngelawan kelompok masyarakat yang tidak dipersenjatai. Coba apalagi namanya ini kalau bukan pembantaian. Nah, kenapa sih kita harus peduli? Karena ya
Allah sendiri dan Rasulnya yang mengingatkan, al-muslimu Nah, akul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, la yazlimu wala yaslimu. Tidak boleh kita itu hmm. menzalimi dan membiarkannya. Sebutkan kal jasadi wahid, bagaikan satu Ya, ya. tubuh kita itu. Artinya tubuh yang lain tersakiti maka ya kita harus apa namanya merasakan. penderitaan. Betul. Nah, ini memang akhir-akhir ini akhirnya kan dari 7 Oktober tahun 2023 ya. 23. Masya Allah, sekarang 2026. Benar. Sebegitu panjangnya penderitaan mereka. Ya. Sesusah-susahnya kita gitu ya di sini. Masih beleger tuh masih Ya, iya. apa namanya kenyang kita masih Dan bisa masih lari. masih ada harapan nanti. Ya, Oh, betul. nanti ada perubahan. Betul, ada ya masih ada upaya lah kita masih bisa dengan kondisi apa namanya alam yang bersahabat katakanlah begitu ya, Ya. walaupun juga ya muncul berbagai pertanyaan dengan kondisi kita, polusi segala macam. Nah, saudara-saudara kita kan di sana dengan 4 musim, ketika musim dingin mereka ya nggak punya tempat tinggal Ya. di tengah-tengah reruntuhan ya, dan itu pun di bawah ancaman ya kematian dan segala macam. Gitu. Bahkan memang misalkan kita aja marah ya melihat kondisi. Maksud marah teh kayak gini. Kan tidak apple to apple gitu. Betul. Tidak antar militer Melawan kelompok, betul. militer menghabisi warga. Ya. Itu yang membuat negara-negara yang Ya. juga ikut marah. Betul. Makanya kan negara-negara Mesir, Qatar, Turki, mereka juga pasti marah besar dan mengerahkan kekuatannya. Masalahnya marah teh apa gitu, Wak? Oh iya, teriak-teriak gitu. Iya, teriak-teriak hungkul, ya kan? Yang mereka butuhkan itu bukan kemarahan, tapi pertolongan gitu. Pertolongannya juga pertolongan yang harusnya solutif gitu. Ya kan selama ini juga kaum muslimin itu yang lain termasuk Indonesia juga bukan tidak menolong ya. Iya, iya. Terutama lembaga-lembaga lah. Apa itu kemarin itu ya yang lembaga internasional ya berkumpul lah gitu ya membantu. Tapi lagi-lagi kan ini lembaga bukan pemilik otoritas. Akhirnya juga kemudian kan diblokir tuh sama Israel. Yeah. Bahkan di apa namanya itu dikriminalisasi dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang bantuan yang diberikan? Memang mereka butuh makan. Kita bantu memang terbantu. Ya insya Allah itu amal soleh. Obat-obatan kita bantu, ya memang mereka terbantu. Tapi kan itu hanya sesaat gitu loh. Sesaat dan tidak tuntas. Sampai di sana juga belum tentu sampai juga. Ya toh buktinya ketika sampai melalui Mesir, pintu Rafah yang berbatasan dengan Mesir juga tidak dibuka. Ya alih-alih masuk ke Gaza, ke Mesir oge sudah dihalangi oleh rejim Mesir yang konon dia adalah Muslim. Jadi tadi kalau kata Uwat ya nolong di mana horeng gitu, nolong dari mana gitu. Teriak itu. Nah, itu si pemimpin itu sampai teriak. Kamu menentukan gitu kan ya. Nah, makanya nanti dilihat apa namanya antara rakyat dan rejimnya gitu. Lah kalau rakyatnya memang tadi ya demo di mana-mana, tetapi rejimnya penguasanya ini adalah antek gitu. Nah, sehingga sehebat apapun marahnya masyarakatnya, rakyatnya. Lah kalau kemudian penguasanya tidak mengizinkan, termasuk di Indonesia misalkan, rakyatnya itu sudah begitu, ya semua juga kan, ngegermet gitu ya, kesal banget. Tapi apalah daya gitu, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, hanya sekedar tadi memaki-maki, mengutuk segala macam. Dan itulah kemudian keimanan terendah yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa berbuat lebih banyak karena memang problem Palestina ini adalah bukan hanya sekedar problem pangan, bukan hanya sekedar problem obat-obatan, tapi ini kan problem militer gitu ya, penjajahan. Ya, akar masalahnya itu adalah entitas Yahudi, keberadaan mereka ya yang menjajah gitu. Nah, maka solusinya adalah bagaimana kita menghilangkan Yahudi di tempat itu gitu. Karena Yahudi ini tampil sebagai sebuah negara, maka ini mestinya persoalannya persoalan negara gitu. Oh, sukati kan kieu ari gua mah mikir teh nya. Namun misalkan pimpinan dia marah dengan kencang, si militer di handap teh ngerespon menyiapkan pasukan. Iya. Kadang-kadang itu hanya retorika gitu, seperti itu cigan kayak bener gitu. Ya kita bela Palestina, kita dukung Palestina. Gak butuh omongan, mana bela Palestina, mana dukung Palestina. Kami bersama Palestina. Buktinya mana? Kalau kami bersama Palestina tuh kirim militer ke sana untuk melawan karena ini problem militer gitu ya. Gimana Palestina Gaza itu digempur habis-habisan oleh senjata yang serba otomatis, kita ngirimnya obat.
Memang mau dilawan pakai obat. Jangan-jangan dilawannya pakai MBG. Kasih MBG tuh tentara Palestinanya mararabok. Dikirain teh kemudian gitu atau ke pasukan teh. Kan orang retorika cicingnya. Ya kan, ya kan tidak perlu kemudian seseorang itu menyampaikan secara terbuka kayak ini basa-basi lah. Enggak. Kita melihat itu retorika atau kemudian basa-basi saja, antara omongan dengan perilaku itu tidak sesuai. Satu. Yang kemudian kedua, statement yang dia lakukan itu tidak menyentuh substansi gitu. Apa sih problem utamanya? Ya kirim tentara gitu. Kami dukung Palestina. Apa dukungnya gitu? Yang dibutuhkan oleh Palestina dukungan itu adalah kirim tentara gitu. Seperti itu. Bahwa obat-obatan, tadi obat-obatan aku kita juga ya oleh warga juga kan berhasil buktinya ya dikirim walaupun nggak sampai juga akhirnya kan gitu ya. Terlalu banyak problem memang di sana. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah justru kekuatan militer ini, kekuatan negara yang kemudian tidak ada satupun negara-negara yang berada di sekitarnya, jangankan kita Indonesia yang jauh gitu ya, kan tetangganya itu juga sama-sama Muslim gitu ya, mereka juga tidak berbuat apa-apa gitu, malah kemudian menghalang-halangi gitu ya, menghalang-halangi bantuan gitu, seperti itu. Nah itu. Maka nu kebayang kuat teh, seberapa tahun nantinya di 2023. Ya itu kan konflik terakhir. Ya konfliknya sudah terjadi semenjak ya Israel masuk ke situ. Ketika Islam ya secara institusi itu runtuh. Gitu. Dulu waktu zamannya si Theodor Herzl gitu ya, ketika itu khilafah itu masih ada, dia berpusat di Turki Utsmani gitu kan. Dia sempat meminta tanah untuk pemukiman Yahudi, dia ingin membeli tanah Palestina itu karena Yahudi memang nggak punya tempat. Dia terusir di mana-mana karena Yahudi itu nyebelin gitu loh. Nah, dia mau beli, apa kata Sultan Abdul Hamid saat itu yang beliau adalah khalifah gitu ya. Itu bukan tanahku, gitu. Itu tanah kaum muslimin. Maka selama aku hidup, ya aku tidak akan pernah membiarkan tanah kaum muslimin itu diambil gitu. Seperti itu. Nah, maka kekhilafahan itu yang kemudian menjadi backup gitu ya. Nah, maka ketika khilafah itu tidak ada, apa khilafah itu? Khilafah itu kan kepemimpinan kaum muslimin gitu. Ya kan? Yang mempersatukan umat Islam di dunia satu gitu. Lah orang Kristen aja punya kok yang mempersatukan mereka, paus gitu ya. Nah, kaum muslimin ini yang segitu banyaknya masa nggak punya pimpinan. Kata Rasul kan, safar aja 3 hari, tunjuk amir. Nah gitu. Ya, salat itu dikatakan berjamaah ketika ada imam. Lah umat Islam ini jamaah lebih dari 2 miliar loh. Gitu. Terus dia nggak punya pemimpin. Apa fungsi pemimpin? Ya melindunginya. Nah, maka kenapa hari ini umat Islam dimanapun termasuk kita di Indonesia, walaupun kita di Indonesia ya punya pemimpin gitu ya. Tapi kan pemimpin mereka itu bukan pemimpin umat Islam. Yang kebayang kuatnya eta selama sekian tahun militer, berarti kerusakan jiwa itu jelas. Bahkan kemudian ya kerusakan dengan senjata yang serba otomatis, maka kerusakannya itu merata gitu ya, kerusakannya itu parah gitu. Coba bayangkan dihantam dengan rudal berkali-kali bertubi-tubi, bukan hanya udara, darat dan segala macam. Tapi segitunya, Wak, masih ada perlawanan sebetulnya yang dilakukan oleh Hamas ya. Namun ya tadi ya dengan perlawanan yang tidak seimbang. Namun segitunya ya Israel juga cukup kerepotan itu. Padahal dilawan oleh kelompok yang dengan senjatanya serba konvensional. Gitu. Coba bayangkan. Apalagi kalau kemudian didukung oleh militer sebuah negara. Sebetulnya mampu umat Islam itu melawan mereka gitu, seperti itu. Dan gitu. Ya infonya kan si namanya Zionis itu kayak kerasukan setan, memang setan ya. Nah, memang begitu. Dulu kan penyerangan dia tuh kelihatan brutal, membabi buta, dia tidak pandang bulu gitu ya kan, ketika menghancurkan dengan rudal-rudal bangunan-bangunan di dalamnya kan rumah sakit juga dihantam gitu ya. Dan coba lihat Amerika yang mengaku sebagai polisi dunia gitu kan, belum ada statement yang mengatakan bahwa ini adalah kejahatan internasional gitu, kejahatan perang, kan enggak gitu. Lagian bagaimana mungkin Amerika mengeluarkan statement itu? Lawang selama ini kan Israel itu dipersenjatai oleh mereka. Iya, makanya kemudian apa yang dilakukan oleh Israel, kenapa dia menjadi kuat? Kalau tidak ada dukungan dari Amerika, sebetulnya Hamas itu mampu menghadapi Israel. Gitu. Nah, tapi karena ada dukungan dari Amerika, maka
mereka akhirnya kuat. Bukan hanya Amerika, beberapa negara yang mensuplai persenjataan ke Israel gitu seperti itu. Jadi Palestina ini negeri tanpa penguasa gitu ya, diwakili oleh kelompok tadi, digempur oleh berbagai negara yang memiliki kekuatan serba canggih gitu. Digebugan, dipukulin. Nah sementara ya kayak gini lah Pak. Ya, ini mah gambarannya aja ya. Si Uwa misalkan punya adik, adik bungsu katakanlah begitu ya, dipukulin sama orang lain. Nah, si Uwa teh yang mukulinnya dibiarin, adiknya aja dibujuk, yang sabar ya, yang sabar, ya innallaha ma'asobirin. Ya kalau kamu ditampar pipi kiri ya kasih aja yang kanan. Nah gitu. Kayak gitulah kurang ajarnya negeri memang sampai hari ini begitu macanya beberapa media selama tahun ini memang jangan pernah si Donald Trump nyebutin itu kejahatan nggak pernah karena memang ini juga bagian dari ya apa namanya makar dia, dan dia tidak mungkin membiarkan Palestina itu merdeka. Jangankan Palestina merdeka ya, dia bebas gitu. Usulan dua negara aja kan dia nggak pernah menyetujui. Artinya dia hanya menginginkan di Palestina itu hanya ada Israel gitu, tanpa Palestina gitu ya, seperti itu. Padahal jelas-jelas kan Israel ini dia menjajah. Di situ tuh kan ada penduduknya ya, apa namanya itu dulu ada penguasanya. Gitu. Diambil alih gitu ya. Ini kan penjajah, perampasan tanah. Tapi bagaimana kemudian Amerika dan negara-negara kafir yang lainnya mendukung atas penjajahan ini gitu. Dan memang karakter Amerika, karakter Barat itu salah satu metode penyebaran pemikiran mereka itu adalah melalui istikmar, penjajahan. Jadi memang penjajahan itu adalah metode penyebaran konsep apa namanya berpikir mereka gitu. Oleh karena itulah wajar ketika Amerika itu mendukung praktek penjajahannya. Amerika kan memang penjajah gitu ya. Walaupun ada yang dengan fisik, ada yang tidak dengan fisik ya, termasuk kita kan. Ini terakhir Kertajati itu yang apa namanya itu bandara gitu kan, yang digadang-gadang bandara terbesar gitu ya di Jawa Barat itu sekarang kan dijadikan bengkel resmi pesawat Hercules Amerika. Di sana sudah berkibar bendera Amerika itu. Oh gitu. Iya, ini kan penjajahan. Itu dukut di mah dukut. Wah mau orang dinya nya. Dadai kanan tuh. Iya. Landasan. Wah katanya lembur kuring. Jadi tempatnya Amerika gitu. Maju kemana? Maju ke neraka. Tadi cek ngomong. Oh, kan tadi lamun menjajah mah kudu mah tong rusaknya. Dan dia kerusakan itu 80%. 80% kerusakan. Berarti anu utuh 20. 20% teh lain utuh. Hancur 20% tuh, yang 80%-nya luluh lantah gitu. 100% rusak, kerusakan itu gitu. Malah boleh dibilang nggak ada yang layak huni sebetulnya kan gitu. Kalaupun ada bangunan-bangunan yang tetap katakanlah berdiri gitu ya, itu tuh tidak layak huni gitu. Tapi ya segitunya ya, ketimbang tidak ada sama sekali gitu ya dipakai juga. Walaupun begitu kemudian juga kadang-kadang juga sudah diduduki juga oleh orang-orang Israel, dipakai apa namanya itu tempat persembunyian oleh mereka, dijadikan basis oleh mereka kan gitu ya, seperti itu. Nah itu yang terjadi. Gitu. Jadi waktu nu kebayang bangunan rusak, darah di mana-mana. Iya. Kadang momen nganengi video-video Palestina itu kuat. Makanya gitu ya. Dan ada fakta kayak gitu. Dan Rasul itu kan mengingatkan ya, man asbaha walam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan tidak terpikir olehnya persoalan umat Islam, apa kata Rasul, falaysa minhum, maka dia itu bukan bagian dari kaum muslimin. Nah sekarang bahwa kita memang punya problem di negeri kita juga berusaha, tapi bukan berarti kita melupakan saudara-saudara kita di Palestina. Karena kata Rasul, ya, kamu bangun pagi, tidak terpikirkan urusan kaum muslimin yang lain yang pada hari ini nyata-nyata di depan mata kita. Ya, mereka itu butuh bantuan, butuh kepedulian kita, lalu kemudian kita tidak peduli, bahkan kita seakan-akan sibuk dengan persoalan kita sendiri, gitu ya. Inilah yang diingatkan oleh Rasul, man asbaha walam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan tidak memikirkan urusan kaum muslimin, kata Rasul, maka bukan bagian dari kaum muslimin. Bilang misalnya, bagian dari apa tuh? Iya. Kalau gitu. Tapi kemarin itu kan di saat lagi heboh-heboh ya menderita gitu ya, kemudian muncul sebuah secerca harapan dan wah juga kedeta. Nah akhirnya Allah memberikan pertolongan. Apa itu? Yang itu BOP. Board Office. Board Office, hararese bacanya juga. Itu sih di Sunda. Board Office itu jadi ya
apa ya? Lembaga perdamaian. Ya, jadi dia bikin lembaga lah, board office itu kesepakatan, dia menggalang. Jadi kan board office itu rencananya adalah melakukan apa namanya rehabilitasi, Ya. membangun kembali Palestina yang sudah hancur, gitu ya, Ya. seperti itu. Siapa pemimpinnya? Trump. Yang menghancurkannya Trump, dia yang memimpin, menggalang dana, termasuk Indonesia itu nyumbang. Ngilu Indonesia juga board office, padahal board office itu adalah bentuk penjajahan gaya baru. Ketika dengan gaya militer dia tidak berhasil, dia berusaha masuk dengan board office itu ke Dokna, membangun kembali Palestina yang sudah hancur. Begitu membangun kembali Palestina yang sudah hancur itu minus Hamas. Sengaja agar tidak ada perlawanan. Artinya apa? Board office ini adalah Yahudisasi. Naon Yahudisasi gitu, naon lah gitu ya. Jadi apa Palestina ini akan menjadi di bawah kendalinya Israel ketika nanti sudah dibangun itu. Jadi Hamas tadi masuk ke Hamas itu betul karena akan militerisasi gitu. Jadi harus dilusut. Jadi dalam salah satu poin dalam board office itu adalah melucuti Hamas. Hari Hamas dilucuti, Israel enggak. Masalahnya itu siapa? Justru Israel yang senjatanya serba lengkap. Anu ngarilu teh apa memang kayak gitu? Iya tahu lah, tapi kan mereka takut, termasuk Indonesia. Takut lah gaya-gayaan Ini kan kita ingin perdamaian di Palestina. Perdamaian di Palestina dari Hong Kong. Justru ini bentuk penjajahan gaya baru. Justru nanti pembangunan itu diserahkan ke pihak ketiga, dibangun kembali, tetapi kemudian otoritasnya nanti tentu akan diberikan ke Israel. Gitu. Saya pernah ngirimnya ke Indonesia pasukan tadi itu teh. Itu mah bukan ngirim pasukan, jadi Indonesia teh cenah bagian dari pasukan yang mewakili Dewan Keamanan PBB. Sekitunya tetap ada yang mati gitu. Terus apa? Tentaranya mati? Apa sikap dari Indonesia? Enggak. Kami memberikan penghargaan. Iya, malah yang mati diberikan penghargaan. Lawan itu, balas gitu. Lamun uamanya ya. Uang ngirim ke orang yang akan mendamaikan, terus dipaehan. Iya. Da uang ngambek. Ya terus lagi kan dia konon mendamaikan ya. Mau mendamaikan siapa? Yang dibutuhkan di Palestina itu bukan perdamaian, tapi nyahkan Yahudi, karena itu problemnya. Nah, buktinya perdamaian, tapi siapa yang memulai? Ya mereka, Yahudi itu, gitu. Ya, damai. Dan yang menjadi polisi dunia, ya yang diutus, misalkan Indonesia. Apakah Indonesia bisa mencegah apa yang dilakukan oleh Israel selama ini? Kan tidak. Jadi apa tuh fungsi perdamaian di sana tuh? Dikirim ke Libanon, bukti ya perang nggak pernah berhenti, malah kemudian jadi korban dari kita. Ya, alih-alih kemudian membantu saudaranya di Palestina, rakyat sorangan jadi korban, nggak bisa berbuat apa-apa, dia hanya mengutuk. Kami mengutuk keras. Apa itu pengaruhnya bah? Orang tidak bisa. Dikutuk, dan saya juga bisa ngomong gitu. Kamu dikutuk, jadi film. Orang yang bisa. Wah mengutuk keras. Kamu Trump dikutuk jadi lutung. Nah, misalkan begitu ya. Apa coba fungsinya? Jadi si Trumpnya juga nggak ngerti apa lutung teh. Namun ya nggak uang mah ninggalin tadi menjelaskan BOP emang kawas gitu teh. Berarti seharusnya masih negeri-negeri yang bergabung ke dalamnya itu betul. Terlebih lagi dana BOP yang dikumpulkan ya dari masing-masing negara yang mau bergabung 10 triliun. Bahaya. Kan itu butuh dana untuk membangun itu. Itu juga rentan penyelewengan. Malah kemudian kemarin ya ada isu yang dana itu justru digunakan oleh Trump itu untuk mendanai kebutuhan Yahudi. Koplok matanya. Gitu. Jadi memang apa ya, kalau kita ingat hadis Rasul ya, Rasul SAW kan pernah di suatu ketika para wargi semuanya ya di tengah-tengah para sahabat, ketika itu sahabat itu sedang dalam keadaan nyaman, tentram, senang, damai. Tiba-tiba Rasul menyampaikan sebuah hadis yang panjang. Bahwa Rasulullah SAW, yusiku antada alaikumul umamu min kulli ufqin kama tadal akalatu ala qus'atiha. Suatu saat kalian itu akan seperti hidangan di atas meja. Kunaon Rasul teh menggambarkan seperti hidangan di atas meja, misalkan ya cair di atas meja kan. Umat Islam itu digambarkan begitu. Kenapa digambarkan begitu? Dicai ketika kita ambil. Apakah cainan nolak, nakis, menangkis ketika kita minum, pasrah saja dia, gitu kan?
kita potong, kita gigit, kita kunyah, nggak ada perlawanan sama sekali itu. Ya, itu nggak ngelawan dia. Nah, itulah gambaran kaum muslim suatu saat itu digambarkan begitu. Seperti hidangan di atas meja yang diserbu oleh berbagai kaum dari berbagai penjuru arah. Ya, di mana kemudian kaum muslim itu tidak bisa melawan sama sekali. Lalu para sahabat kaget gitu, dikabarkan seperti itu. Bertanya, "Ya Rasulullah, amin kilatin bina yauma idzin." Ya Rasul, apakah kami saat itu sedikit? Apa kata Rasul? Antum yauma idzin kasirun. Kalian itu banyak. Walakin takununa gusaan ka gusai sail. Tapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan. Gunung gede begitu datang ombak habis. Ya. Yang dulu umat Islam itu ditakuti oleh musuh-musuhnya, maka kata Rasul, kelak itu yantazi'u mahabbata min qulubi aduwikum. Maka dicabut rasa takut musuh-musuh kaum muslim itu dari dada mereka. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahna, dan Allah mendatangkan pada dada kaum muslim itu wahan. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu?" Apa itu wahan ya Rasul? Hubul hayati wa karohiyatil maut. Iya, cinta hidup, cinta dunia, takut mati. Nah, itulah kaum muslimin hari ini. Sin pae. Ya, makanya nggak peduli terhadap saudaranya yang lain. Ya, kemarin namun ningali jumaahannya, apa ya kabeh Jumat. Di masjid-masjidnya penuh, betul. Muslim kan ya. Muslim. Bandung mah seberapa masjid penuh lain penuh. Gitu. Eta lamun misalkan menunggu sebari Jumatan ngabring wae kan itu. Ya jangankan itu, Wak. Jangankan itu. Tentara kita itu, militer kita itu Indonesia tuh banyak. Kudu jemaah masjid. Iya, nggak usah jemaah. Kan jemaah masjid mah nggak punya kemampuan. Jumatan aja nundutan, apalagi disuruh perang. Ya Pak. Sok lihat yang jumatan para rinu teh penuh nundutan. Ya, yang punya penyakit insomnia, ingin tidur nyenyak mah Jumatan aja katanya, gimana disuruh perang. Saya tuh kalau ngehotibin itu lihat, waduh ini yang merhatiin 1-2. Ya, jadi seperti ngedongeng gitu Jumatan itu. Nggak bisa berharap kayak begitu. Kita ini berharap ke militer, karena mereka punya kemampuan. Ya, ada senjata dilatih. Ini militer dilatih pegang senjata, dilatih tempur, prakteknya bikin jembatan. Bersihan sungai. Aduh. Tapi kan yang memang kayaknya aing mah mikirna teh geus bae atuh ti tiap utusan ti sabaraha negara gini. Ya itulah karena kan yang kalau sudah berbicara negara berarti berbicara penguasa dong. Sementara tadi penguasa sekali lagi mereka tuh semuanya antek. Kenapa dikatakan tidak perlu mereka mengatakan aku antek Amerika? Enggak. Disebut antek Amerika itu apa? Ketika mereka tunduk dengan kebijakan-kebijakan Amerika. Itu satu. Terus yang kedua, mereka itu bisa eksis, bisa menang menjadi kepala negara ya. Itu bukan karena murni hasil praktek politik di negerinya melalui pemilihan itu. Ini juga bagian dari rekayasa ketika Amerika tidak mengizinkan dia menjadi penguasa. Amerika bisa dengan berbagai cara menggulingkannya. Contoh pemimpin Indonesia beberapa kali dulu Bung Karno ya ketika terguling baru ketahuan ternyata di balik itu ada CIA. Nah, Pak Soeharto juga sama bahwa mahasiswa demo ternyata di balik mahasiswa itu ada juga CIA gitu. Artinya kalau Amerika tidak ingin maka siapapun bisa digulingkan gitu ya. Maka syaratnya agar dia langgeng berkuasa maka dia harus menjadi ya penjilat terhadap Amerika. Gitu. Seperti itu. Itu yang disebut dengan antek itu begitu. Walaupun dia ngomongnya enggak kita merdeka, gitu. Makanya kemarin agak lucu ya di media sosial itu. Orang mengibarkan bendera. Saya di 17 Agustus ini mengibarkan bendera ini karena menghargai perjuangan para pahlawan. Bukan karena sudah merdeka, gitu. Nah, saya justru nanya, pahlawan kemerdekaan, siapa pahlawan kemerdekaan itu? Kemerdekaan untuk siapa? Nah, dulu kan kayak Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, ketika mereka mengusir penjajah dulu Belanda, itu dalam rangka apa? Membela Indonesia. Kan Indonesia kican ayah. Indonesia itu 1945 baru ada. Jadi sebetulnya mah Indonesia itu nggak pernah dijajah ke Belanda. Betul aja. Can ayah, dan dulu main jajah ke Belanda itu apa? Nu dijajah Belanda teh baheula teh Nusantara. Gitu. Jadi kalau Pangeran Diponegoro waktu itu perang dengan pegangan takbir bukan membela Indonesia. Tapi memang Islam mengharamkan negeri kaum muslimin dirampas oleh orang kafir.
tak kayak orang ngobrol ke. Eta. Tapi ilah itu tadi mah. Karena Amerika itu kan dengan pika sebenarnya karena dia negara adidaya. Ya, ngerasa kuat. Kayaknya tadi ya jemaah nanti Muslim yang begitu banyak itu memang kudu aya pemimpin. Jikana eta solusinya. Iya, karena gini, sekarang itu kenapa umat Islam itu tidak bisa bergerak menolong umat Islam yang lainnya? Karena umat Islam hari ini itu seperti ayam kehilangan induk, nggak ada yang melindungi mereka. Bahwa umat Islam itu sekarang di negeri-negerinya ada pemimpin, itu bukan pemimpin umat Islam. Tapi pemimpin negerinya, yang negeri-negeri ini sebetulnya, kan umat Islam itu semenjak Rasul hijrah ke Madinah, menegakkan negara di sana, dakwah menyebar sampai ke seluruh penjuru dari Delhi sampai sampai Granada, ya. Artinya Delhi itu kan India, Granada itu Spanyol. Ini itu adalah di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin. Ya. Amirul Mukminin itu adalah pemimpin orang beriman. Yang disebutkan oleh Rasul itu adalah para khalifah gitu. Itu bertahan lebih dari 13 abad. Umat Islam itu satu, menjadi satu kesatuan, dan memang fitrah. Memang umat Islam itu satu. Yang mempersatukan mereka, yang mereka dikatakan menjadi satu itu ketika apa? Punya pemimpin, Amirul Mukminin yang disebut dengan khalifah tadi saya. Apa fungsinya? Menjaga kehormatan kaum muslimin. Dulu waktu di Baghdad ya, khalifahnya Mu'tasim Billah. Ada seorang muslimah kan yang ditawan oleh Romawi, gitu ya, bahkan mau dilecehkan. Perempuan ini satu orang muslimah. Dia teriak minta bantuan kepada khalifah, "Wa Mu'tasamah, mana Mu'tasim?" gitu. Sampai teriakan ini kepada Mu'tasim Billah sebagai khalifah Amirul Mukminin. Apa yang dilakukan oleh khalifah? Bersurat ke pimpinan Romawi. Lepaskan dia atau Anda akan melihat apa yang harus Anda lihat. Itu nurutlah. Wah, itu dikerahkan pasukan kaum muslim itu membela kehormatan satu muslimah. Dia mengerahkan pasukan yang ujung pasukannya, kepalanya itu sudah ada di ujung kota Baghdad yang ini, ekornya di ujung kota Baghdad yang lainnya. Hasilnya apa? 3.000 tentara Romawi dibunuh dan 3.000 yang lainnya ditawan untuk membela kehormatan seorang muslim. Sekarang, Wak, di Gaza saja itu sudah tadi ya. Berapa? 73.000 coba nyawa. Dan tidak ada yang peduli. Kenapa? Karena umat Islam tidak punya pemimpin. Wah, sedihnya entah waktu ada ayah budak letik, kemudian dia akan penuh berdarah. Betul. Dan dia teriak, "Ainal muslimun." Dan dia akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir yang akan menuntut kita, di mana kalian gitu. Seperti itu. Sedih rasa hayang ceri. Dia berteriak, "Ainal muslimun." Jadi memang sebetulnya kalau dia berbicara ainal muslimun, ini dia sama dengan bertanya di mana kaum muslimin. Yang kaum muslim itu rasanya nih hari ini dimanapun ada kehidupan, di situ mesti ada muslim itu. Seandainya mereka bersatu, nyiduh ke Israel, tenggelam mereka itu. Ya, diludahin aja, gitu Yahudi tenggelam sama air liur itu. Mati mereka itu. Nah, artinya apa? Memang solusi bagi Palestina itu adalah bersatunya kaum muslimin. Nah, bersatunya kaum muslimin itu berarti membutuhkan pemimpin. Karena tidak ada persatuan tanpa adanya kepemimpinan. Sholat itu dikatakan sholat berjamaah, orang takbiratul ihram sama masjid nih pindah, Allahu Akbar, terus ruku Allahu Akbar, itu dikatakan sholat berjamaah ketika apa? Berdiri satu di depan seorang pemimpin. Ada imam. Tapi kalau tidak ada imam, walaupun banyak gerakannya sama, bacaannya sama, bukan jamaah disebutnya, munfarid. Nah, begitu juga dengan umat Islam hari ini. Umat Islam itu sekarang ini tercerai-berai. Nah, bahwa hari ini akhirnya kemudian mereka tidak bisa saling menolong karena tidak ada yang memobilisasi mereka, ada imamnya menggerakkan mereka, dan ini yang melakukannya mestinya imam. Maka solusi satu-satunya atas problematika yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina, termasuk sebenarnya kita di Indonesia. Ya, Indonesia kan kayak begini tuh karena memang tidak diatur oleh Islam. Akan diatur oleh Islam kalau ada otoritas Islam. Nah, maka kemudian ketika kita berbicara tentang pemimpin, ya, yang khalifah tadi itu satu perkara umat Islam, ya, baik di luar negeri, katakan begitu Palestina, juga termasuknya di kita. Ini akan selesai gitu. Pemimpin itu salah satunya itu menyatukan kaum muslimin, membela kaum muslimin, menjaga akidah kaum muslimin, dan mereka melakukan riayah. Maka Rasul pernah menyampaikan begini, kanat Bani Israil tahsumul anbiya. Dulu Bani Israel urusannya itu selalu diurus oleh para nabi. Ulama halakan nabiun, halafahun nabi. Satu nabi meninggal diganti oleh nabi yang lain. Wa innahu lan nabiyya ba'di. Tapi setelahku, kata Rasul, tidak ada lagi nabi yang akan mengurusi kaum muslimin.
Maka fasayakunu khulafa, akan datang khulafa khalifah, banyak surun yang banyak. Yang banyak. Mereka inilah yang akan kemudian mengurusi umat Islam, dan ini sudah terbukti lebih dari 13 abad lagi. Ya. Nah, setelah khilafah ini runtuh, maka umat Islam itu digerogoti tadi seperti makanan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka solusi satu-satunya satu tadi ya, ini persoalan militer. Ya. Harus dibalas dengan militer. Militer ini berarti berbicara negara. Ya. Bagaimana negara ini butuh pemimpin. Pemimpinnya adalah tadi pemimpin umat Islam, yaitu khalifah. Nah, gitu. Masuk ada nanti banyak yang sering-sering Pak dengar gitu. Solusi tuntas Palestina, khilafah dan jihad. Jihad itu kan amalan negara, Pak. Oh. Jihad itu amalan negara, karena jihad itu pengerahan pasukan perang. Ya. Yang punya siapa? Ya negara. Mana ada jamaah punya pasukan militer. Mang jihad yuk duaan. Kata mengaji poe ahad. Benar ya. Karena namun Gitu. nggak ada yang mengkomando. Iya, dan komandonya adalah negara, karena dia yang punya senjata, dia yang punya otoritas. Nah, maka sebetulnya salah satu ya adalah ya tadi ya membantu secara jangka pendek. Ya, obat-obatan, pangan, doa gitu. Tapi mesti ada solusi tuntas dan itu jangka panjang. Apa? Kembalinya pemimpin umat Islam yang akan mempersatukan umat Islam dan memobilisasi mereka untuk saling tolong-menolong gitu, seperti itu. Nah, berarti hari ini ya tidak ada dakwah yang paling mulia hari ini, Pak. Kecuali adalah dakwah mengajak umat Islam itu bersatu, dan persatuan itu mengharuskan adanya satu imam, satu pemimpin, dialah khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang diberi petunjuk, yang mengikuti metode kenabian. Tanpa itu tidak akan selesai. Mari Wak berjuang. Ajak ta orang Bandung, hayu. Nah, sekarang jelaskan. Jadi sampai kapanpun persoalan Palestina tidak akan tuntas. Solusinya memang harus khilafah dan jihad. Karena begitu ada khilafah, berarti yang memimpin pasukan negeri kaum muslimin dan militer kaum muslimin untuk menghilangkan Zionis tadi. Akar masalah. Jika kudu setengah poin, geus baru dak di ditu nya aya komando. Gitu. Nah, ayeuna mas jelas gitu kan. Tah, sahabat-sahabat Wano, paham kan mulai sekarang? Bukan berarti wah cenah loba nambah di pikiran, bukan. Kan gini Wak, sebetulnya mah ketika kita dakwah Islam meminta khilafah kembali itu bukan hanya membereskan Palestina, termasuk membereskan problem kita di Bandung. Karena problem kita di Bandung ini juga solusinya hanya dengan Islam. Kenapa? Karena bumi alam semesta kita ini diciptakan oleh Allah. Rek pakai aturan siapa tuh? Kenapa kita nggak selesai masalah? Suruh siapa nggak pakai aturan Allah? Jadi nggak selesai. Makanya tegaknya kembali khilafah, dakwah, berjuang, ya menyeru untuk menegakkan kembali khilafah itu bukan hanya membahas tentang Palestina, termasuk membahas diri kita. Gitu, seperti itu. Gitu, Pak. Menarik mang. Kelah orang pikirkan minggu hareup naonnya. Tapi Palestina benar baru selesai itu. Baru clear lah. Baru ada khilafah dan jihad. Jihad dan khilafah dan jihad. Dua itulah. Nah, hiji kaum muslimin memobilisasi pasukan. Gitu. Sahabat Wano, sampai ketemu. Wah pamit. Nanti kita ngobrol lagi. Sip. Bah nuhun, Bah. Nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.